Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya? Iya. Semoga menjelang tahun baru ini kalian sehat-sehat terus ya. Oh iya, aku tuh mau cerita sedikit ya kemarin. Kemarin kan aku ada sharing ya, pas di intro video aku tuh sebentar, sekitar beberapa menit ya. Terus aku kebetulan ada yang komen di video yang kemarin itu. Komennya tuh dia bilang, kok malah curhat? Enggak lah, malah curhat durasi nih. Aku sih nggak marah ya, ada yang komen gitu. Cuma gimana ya? Aku ngerasa kurang sopan kayaknya ya. Karena apa? Ini kan channel aku. Channel itu ibarat rumah ya. Ini channel aku, rumah aku. Terserah aku mau kayak gimana di rumah aku sendiri. Selagi aku sopan, aku positif, ya bebas dong aku mau ngomong apa. Ya enggak. Kalau kamu nggak suka ya pintu rumahku terbuka lebar. Silakan keluar. Bebas. Ya, aku nggak memaksa setiap orang tuh harus stay di channel aku lama, di channel aku sebentar, setiap orang harus mampir ke channel aku. Enggak, itu terserah siapapun. Ya, maksud aku adalah aku pengen ya kita tuh sebagai manusia ya lebih memanusiakan manusia lagi ya. Di rumah orang terserah orangnya mau ngapain. Masa misalnya ya, ibarat kamu ada orang yang nggak kamu kenal main ke rumah kamu terus ngatur-ngatur kamu, gimana? Kamu suka nggak? Apalagi ngomongnya kurang enak didengar, kurang sopan, nggak menyenangkan gitu. Oke, mungkin kita nggak harus ngomong positif, tapi seenggaknya ngomonglah yang enak didengar gitu ya, yang enak di hati. Aku sih nggak marah, cuma dia bilang durasi kan tinggal bisa di skip, bener nggak? Kan dari situ kelihatan sebenarnya apa ya, yang pikirannya di bawah rata-rata tuh siapa di sini. Aku bukan ngomongin kalian ya, cuma orang itu aja maksud aku. Kenapa aku ngomong kayak gini? Ini juga apa ya, membiasakan kita gitu loh. Jangan cuma di channel aku aja, siapapun deh main ke channel reader lain juga harus kayak gitu. Ngomong yang baik, yang positif, yang enak didengar ya. Tiap hari reader bikin apa ya, bikin video gitu ya, memprioritaskan dibanding kerjaan yang lain ya kan. Yang gak gampang sebenarnya, di-appreciate aja, dihargai waktunya ya. Dia mau sharing, dia mau berbagi, syukur-syukur kalau memang niatnya mau membantu, mau kasih pencerahan dan manfaat buat setiap orang. Terus dia bilang apa? Aku curhat di bagian mana? Bedain ya, curhat sama sharing itu bedain ya. Sharing itu kita cerita, belum tentu kita pengen dapat feedback, jawaban atau saran ya. Kalau curhat kebanyakan mungkin orang mau ada feedbacknya, saran, solusi. Tapi kalau sharing tuh ya udah berbagi aja, nggak perlu dapat feedback apa-apa. Dan aku kalau cerita pun ya pasti ada pesan moralnya gitu loh. Pesan moralnya apa nih dari aku ceritain? Bukan sekedar dari A, B, C sampai Z, tapi nggak ada inti dan manfaatnya buat orang lain. Ya ngapain? Gitu ya kan? Ya wajar lah kalau misalnya durasi 50 menit, ya wajar 3 menit itu basa-basi gitu kan di intro. Kayak kamu mau ke rumah orang, masa kamu langsung ngomong, aku pinjem duit dong. Enak nggak kayak gitu? Nggak enak kan? Harus tanya dulu kabarnya dia gimana, basa-basi dulu gitu ya. Aku sih nggak marah sih, aku pengen kita sama-sama belajar dan sama-sama melatih diri buat lebih memanusiakan manusia lagi ya, lebih positif, lebih ya yang enak-enak didengar aja gitu kalau ngomong sama orang ya. Aku aja selalu berusaha positif di rumah aku sendiri nih, di channel aku sendiri. Masa aku ngebiarin orang masuk ke channel aku nggak kenal tiba-tiba ngomongnya sembarangan. Ibarat kamu tiap hari nih nyapu rumah kamu, terus kamu siram taman rumah kamu supaya asri, supaya enak dilihat gitu ya, terus tiba-tiba ada orang yang buang sampah sembarangan di rumah kamu kayak gimana? Nah, ibaratin gitu aja ya. Jadi apapun yang mau kita omongin, kita lakuin ke orang lain, posisikan diri kita dulu nih ya. Kalau kita jadi orang itu gimana, kita ngomong kayak gini kayak gitu, enak nggak ya? Itu ya sedikit. Tapi buat siapapun kalian mau curhat, mau cerita, mau berdoa, mau apapun di komen aku, selama itu sopan, selama itu enak didengar, silakan. Komen aku terbuka buat siapapun ya. Itu aja ya.
kita sama-sama jaga vibrasi yang positif di sini. Aku pengennya kayak gitu sih. Oke? Ya. Kita jaga bareng-bareng ya channel aku ini ya. Jangan, bukan berarti ini channel aku itu terus milik aku. Enggak. Ini channel aku, boleh siapapun boleh jaga selama positif. Oke? Itu sedikit penjelasannya. Kalau misalnya emang gak mau denger, silahkan di skip, boleh aja ya. Langsung ke videonya. Ini video kali ini aku bawain adalah temanya yang akan mendekat. Temanya adalah yang akan kembali dalam waktu dekat. Ya, siapa yang akan kembali dalam waktu dekat? Nanti mungkin ada ciri-cirinya, personality, karakter, energinya dia atau energi hubungan kamu sama dia seperti apa. Nanti kita lihat aja ya bareng-bareng ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang ya. Bisa jadi resonance-nya beberapa hal aja karena menarik energi banyak orang. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di deskripsi box video ini. Itu aja ya. Ya itu aja benar. Kita mulai ya. Yang akan kembali dalam waktu dekat. Dia itu orangnya tegas ya. Ini awal-awal udah kelihatan nih. Kalau dia tuh twin flame kamu mungkin ya. Kalian memiliki beberapa kesamaan ya. Mirip juga. Bisa mirip bisa mirip sifatnya, karakternya, personality mungkin, atau apa aja ya. Dan dia orangnya ini kalau misalnya ada yang kurus ya, aku lihatnya ya, fisiknya itu kurus orangnya nih. Ada yang kurus, terus ada yang sebenarnya ya energinya ini dia sebenarnya udah males sama kamu, tapi entah gimana dia mau gitu kembali gitu ke kamu, kembali atau mendekat ya. Ada yang orangnya ini memang kadang suka cari perhatian, caper ke kamu tuh, atau kamu yang caper ke dia ya. Dan orangnya ini sebenarnya dia itu sulit buat ngelepasin kamu. Iya, susah buat ngelepasin kamu tuh dia tuh. Ada yang memang kamu baru kenal sama dia ya, kenalnya itu sebentar, atau ada yang kayak kalian baru kenal tuh bisa langsung deket sama dia, atau juga ada juga mungkin yang baru punya hubungan ya, terus entah gimana mungkin ada masalah sama kamu sama dia, terus ya dia ada gitu loh keinginan buat kembali ke kamu. Dia ini orangnya menyenangkan sebenarnya, atau dia suka bikin kamu senang, atau kamu tuh senang kalau dekat sama dia, happy gitu. Cie. Iya. Dan dia tuh senang juga kenal sama banyak orang gitu, atau dekat sama banyak orang, atau memang banyak orang yang kayak pengen dekat sama dia. Yang tadi aku bilang dia kan orangnya menyenangkan, jadi orang ya senang aja dekat sama dia. Di sini ada energi TF ya, kayak dia tuh mungkin twin flame-nya kamu. Kalian senang nggak sih kalau punya twin flame gitu? Bukannya ini ya, sedih ya punya twin flame. Ya kan nggak bisa sama-sama, bener nggak? Jarang banget twin flame tuh yang bisa bareng-bareng, kayak jarang banget, 1001 lah ya. Kalau capek kan ya kalau punya twin flame tuh energinya ketarik terus. Aku aja kadang sama TF aku masih suka ketarik-ketarik. Ntar TF aku nonton didengar sama dia nih, terus dia kegeeran. Ya pasti kayak gitu kan, energinya beda ya kalau twin flame gitu ya, ada spiritual connection. Apalagi kalau udah anak spiritual itu kan pasti, kalau empat gitu ya, kalian ada yang empat gak? Udah spiritual, empat itu pasti kerasa energinya, mau sejauh apapun ya kalian gitu, mau kalian LDR atau apa, pasti energinya tuh ketarik
Dia mikirin kamu, ya kamu ketarik jadi mikirin dia. Kamu ingat sama dia, dia juga kayak gitu, saling tarik menarik ya. Nah, dia ini orangnya apa ya, mungkin energinya ya udah pasrah deh kayaknya. Pasrah sama hubungan kalian atau pasrah sama kamu. Kayak dia bukan nggak semangat, tapi lebih kayak ya udahlah pasrah aja gitu. Nggak semangatnya tuh karena pasrah, bukan nggak semangat, nggak mau sama kamu ya. Ya mungkin dia pernah ngerasa, pernah melakukan effort atau pernah berusaha ya. Jadi sekarang tuh kayak tinggal sisa pasrahnya aja. Tuh, mungkin ada dari mereka itu yang cantik, ganteng, ya. Cantik. Jadi orang tuh seneng, kayak tertarik gitu loh buat deket sama dia. Orang tuh suka deket sama dia. Tertarik, mungkin juga dia menarik gitu, ya. Ada juga yang memang orangnya ini suka ini ya, coloring rambut. Mungkin suka hair color, jadi rambutnya itu kayak berwarna, mungkin juga. Ya, dan dia ini orangnya suka ini ya, tipe-tipe orang yang suka bertransformasi gitu. Jadi dia senang gitu kayak memperbaiki diri, menjadi diri lebih baik. Banyak banget dari mereka ini yang fisiknya itu tubuhnya kurus, nggak banyak bicara, orangnya juga nggak banyak ngomong. Ada juga yang lebih dewasa dari kamu orangnya ya. Ada yang lebih dewasa atau usianya memang lebih dewasa dari kamu, ada. Dan dia ini orangnya ya, kalau dekat sama kamu tuh suka debat. Kayak mungkin kalian punya pandangan, mungkin kalian sering punya pandangan yang berbeda gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu sama dia beda tingkat kedewasaan, pasti kan ya beda kan cara pandang, berpikirnya itu pasti beda ya dalam melihat sesuatu. Mungkin dia energinya ini pernah tersakiti, pernah disakiti sama kamu, atau kamu yang pernah disakiti sama dia. Nah, bisa vice versa ya, antara dia yang pernah tersakiti sama kamu atau kamu yang menyakiti dia. Tapi walaupun disakiti, dia tuh kayak santai aja. Santainya bukan karena santai nggak marah, tapi kayak nggak mau balas dendam atau apa ya. Bisa vice versa sih, kamu atau dia yang disakiti ya. Dia ini mungkin orangnya ini ya, dilihat dari penampilan luarnya itu kayak stylish gitu ya, keren, ya cantik. Tadi aku bilang kan ada yang cantik, menarik dilihatnya tuh. Dari visualnya itu ya menarik buat orang lain ya. Ada memang dia ini ini aku ngerasa ada 2 orang sih ya kayaknya, lebih dari 1 orang mungkin yang akan kembali ke kamu gitu ya. Ini ada yang memang orangnya itu mau berjuang, tipe-tipenya. Ada juga yang tipenya itu yang menurut kamu dia itu nggak berjuang waktu deket sama kamu, nggak ada effortnya ya. Dan kamu mungkin ngeliat dia kayak seseorang yang udah nggak mau tahu lagi tentang kamu, kayak dia tuh udah berpaling dari kamu. Kamu ngerasanya kayak gitu sama dia. Ada yang memang kayak udah membatasi diri atau menutup diri gitu dari kamu ya. Entah kamu ngerasanya kayak gitu atau memang beneran dia membatasi diri dari kamu. Orangnya tuh pemikir ya, apa-apa tuh dipikirin. Atau memang dia masih suka mikirin kamu. Cie. Di sini ada energi past life loh. Mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu, past life-nya kamu. Mungkin di past life kamu pernah ketemu atau pernah punya hubungan atau deket gitu ya. Iya, mungkin di past life hubungannya nggak baik-baik aja. Makanya di sini dipertemukan kembali untuk menyelesaikan sebenarnya urusan kamu sama dia yang belum selesai. Tapi ternyata bisa jadi memang malah sama aja, belum selesai. Iya, ada unfinished business mungkin kamu sama dia. Nah, dia ini tipe yang memang sulit buat memutuskan sesuatu. Kayak ada ini energi kayak seorang Libra gitu ya, yang bingung-bingung kalau memutuskan sesuatu ya, ditimbang-timbang gitu, tetap aja bingung. Orangnya galauan juga
orangnya galau, atau memang dia suka galauin kamu, masih suka menggalau ya, menggalaui kamu. Dia ini orangnya masih suka fokusin kamu ya. Tadi kan dia masih suka mikirin, galauin kamu, terus dia masih suka fokusin kamu ya. Kamu sama dia tuh punya ini loh, romantic feelings, sama-sama ada perasaan kayaknya kamu sama dia. Sama-sama ada perasaan, sama-sama ada hasrat, passion gitu ya. Kalau deket sama dia tuh kayak ada hasratnya gitu. Cie. Ya. Nah, dia ini orang yang memang ada yang kagum sama kamu di sini. Kagum aja gitu. Entah kagum sama personality kamu, cara kamu memandang sesuatu, cara hidupnya kamu mungkin ya. Pokoknya dia kagum deh sama kamu. Kagumnya tuh yang kayak wah gitu deh. Merasa kamu tuh wow buat dia. Entah dari luar, entah dari inside outside-nya kamu gitu. Dia kagum sama kamu. Dia ini hati-hati banget sama kamu. Hati-hatinya tuh takut menyakiti kamu atau takut menyakiti perasaan kamu. Ada yang kayak gitu ya. Kalau misalnya dia feminin ya, dia suka pakai baju yang terbuka juga, aku ngerasanya. Dia orangnya, tadi kan aku bilang ya, dia masih suka galauin kamu. Kadang masih suka sedih, ada yang sampai nangis ya, baper gitu ya, dibawa baper. Bapernya ada juga yang sampai kayak baper dalam banget ya. Ada energi seseorang yang menunggu nih. Aku ngerasa mungkin dia masih suka nungguin kamu, atau nungguin kamu buat kontak dia, atau nungguin kamu komunikasi, atau datang ke hidup dia lagi ya. Ini kan judulnya itu temanya kembali, berarti kan kamu sama dia mungkin menjauhkan, makanya dia kembali gitu. Nah makanya dia tuh masih suka nungguin kamu sebenarnya. Cobalah kamu kontak dia. Ini sebenarnya ya energinya itu mungkin bukan gengsi, tapi kayak takut kamu nggak merespon dia, atau takut kamu masih marah sama dia gitu ya. Yang dia khawatirin itu kayak responnya kamu dan perasaannya kamu. Jadi kalau dibilang gengsi, sebenarnya takutnya itu lebih besar dari perasaan gengsinya dia buat menuju ke kamu ya. Ada energi di mana sebenarnya ya, dia udah nggak pengen ingat-ingat, atau udah nggak pengen bahas hal-hal yang memang nggak enak di antara kamu sama dia. Yang nggak enak tuh kayak apa sih? Misalnya kamu sama dia itu mungkin dulu pernah konflik, atau kamu sama dia pernah saling menyakiti atau apa. Nah dia tuh udah nggak mau ingat-ingat hal-hal yang buruk-buruk ya. Dia pengennya tuh kayak ya udahlah kita let go aja ya. Apa ya istilahnya, yang baik-baik aja lah yang kita ingat gitu. Lucu ya kalau misalnya ada orang yang pernah menyakiti, terus kayak dia pengen dilupain gitu ya, hal-hal yang udah menyakiti hati orang lain. Kan kalau orang disakiti gitu kan ya susah lupa dong, bener gak sih? Mungkin ada yang udah lupa tapi susah memaafkan, mungkin ada yang gampang memaafkan tapi sulit melupakan ya. Ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang kamu sama dia mungkin soulmate atau apa ya, aku belum lihat sih kalau karmic relationship ada atau enggak ya. Kamu sama dia mungkin punya tarikan ini kayak magnet gitu, walaupun misalnya berjauhan tetap aja kamu ketarik sama dia, atau dia ketarik sama kamu ya. Ada yang dari mereka ini memang orangnya itu emosional, cukup emosi. Ada yang toksik juga ya. Iya nih, ada yang toksik gitu. Dia memang orangnya toksik atau negatif, atau bisa juga ya kalau dekat sama kamu gitu auranya tuh negatif. Tadi kan kalau kalian deket tuh kalian suka debat atau konflik. Atau misalnya ya kamu pernah punya hubungan yang toksik sama dia ya, di toxic relationship gitu. Ada energi di mana dia ini kayak meremehkan kamu, atau nggak menghargai kamu ya, atau pernah mungkin dia kayak nggak menghargai kamu menurut kamu ya. Mungkin dia pernah merendahkan kamu gitu. Kayaknya dia memandang kamu tuh kayak sebelah mata mungkin. Dia itu tipe-tipe sebenarnya orang yang apa, kayak kesepian, tau nggak?
Entah memang dia ngerasa sendiri atau ngerasa kesepian, atau memang ya dia nggak punya banyak teman atau nggak punya banyak orang terdekat. Jadi dia tuh ngerasanya kayak sendirian, kayak lonely gitu ya, kesepian. Atau memang dia orangnya introvert atau lebih suka sendirian. Nah, ada yang memang energinya itu energi water sign atau air sign ya. Water sign sih kayaknya yang banyak di sini. Nah, ada energi di mana kayak dia menganggap kamu itu seseorang yang auranya positif atau membawa kebaikan atau pencerahan buat hidup dia. Atau bisa juga vice versa. Dia ini seseorang yang pernah membawa pencerahan atau aura positif buat hidup kamu. Dia ini orangnya mungkin udah menutup diri sih dari kamu. Tapi kenapa dia mau kembali kalau udah menutup diri ya? Ya mungkin dia labil. Tadi kan ada energi Libra kan, mungkin dia labil ya. Berubah-ubah gitu ya orangnya. Ya mungkin ada juga yang memang kayak udah menutup diri, takut saling menyakiti di antara kalian, atau dia takut menyakiti kamu, atau takut ya kalian sama-sama saling menyakiti nanti. Dia ini kayak pengen menuju ke kamu ya, entah memberikan pesan atau mau komunikasi gitu. Pokoknya dia kayak energinya itu mau menuju ke kamu. Dia memang orangnya ini kayak religius ya. Mungkin ya suka ibadah, atau memang orang yang hubungannya dekat sama Tuhannya, atau spiritual juga ada, orangnya spiritual. Pembawaannya tuh tenang, kalem ya, orang yang kayak cinta-cinta damai. Ya, bukan cinta bukan cinta peperangan. Tapi cinta damai orangnya. Ini ada energi seseorang dari masa lalu kamu ya. Bisa mungkin mantan kamu, mantan pasangan, mantan pacar, mantan suami atau istri, mantan ini kayak mantan gebetan. Ada yang mantan gebetan sih sedikit. Ada juga yang pernah ghosting sama kamu. Seseorang dari masa lalu kamu yang pernah ghosting ada juga. Dia mungkin mau tahu kabar kamu. Atau ada juga mungkin mantan ini ya kali ya, kayak kalian pernah deket gitu di satu pekerjaan, ada juga. Tapi itu dikit sih ya energinya yang kayak gitu. Ini kan temanya yang akan kembali ya dalam waktu dekat. Kembalinya itu bisa dia kayak kembali versi kamu sih. Maksudnya adalah ya pandangan kamu soal seseorang kembali itu yang kayak gimana. Nah kayak gitu. Ada orang yang berpikir kalau kembali itu ya dia chat kamu, dia hubungi kamu, dia muncul, dia ketemu kamu, atau dia ngajak ketemu kamu. Nah itu kan beda-beda kan pandangan orang tentang seseorang yang kembali itu seperti apa. Jadi aku balikin lagi ke kamu ya, versi kamu tuh seperti apa, deskripsinya. Ada yang memang dia nih energinya lagi sedih ya, sedih, makanya mungkin dia ingat sama kamu, atau ya dia lagi sedih, galau, terus kayak dia ngerasa kamu tuh yang ngertiin dia, yang paham sama dia, cuma kayak kamu satu-satunya orang yang ngerti. Nah makanya dia kayak energinya tuh ketarik ke kamu, kayak pengen kembali ke kamu ya. Tapi ini bisa jadi on off loh. Misalnya dia kembali ke kamu, tapi bisa jadi nanti dia hilang lagi, on off lagi, menghilang. Jadi kamu ya siap-siap aja gitu kalau misalnya dia menghilang atau on off lagi ya. Iya, kayak dia tuh energinya kayak lagi galau atau sedih ya. Mungkin ada masalah, tapi masalahnya kebanyakan masalah ini sih relationship ya. Atau mungkin dia ngerasa punya unfinished business sama kamu, mungkin dia mau selesain gitu ya. Ada yang kayak gitu juga sebenarnya. Nah, dia ini mungkin seseorang yang bisa jadi dia pernah ini mantan kamu ya, yang tadi aku bilang mantan pasangan. Ini salah satu ada yang tersakiti sih aku ngerasanya, entah kamu atau dia.
toksik juga ada, atau ada yang memang dia ini masih menyimpan amarah, kebencian atau sebel sama kamu, tapi dia masih suka kepoin kamu sih, masih suka kayak memantau atau kepoin kamu dari jauh, tapi cuma sebatas kepo aja, dia nggak ngelakuin apa-apa. Ada yang energinya ini orangnya tuh kayak pemalas, ya, malas ngapa-ngapain orangnya nih. Dia tuh ada yang pengen kembalinya itu kayak dia menunjukkan ke kamu ya, kayak oh dia tuh sekarang kayak gimana, misalnya ya, dia udah happy atau dia udah sukses atau dia misalnya udah berhasil hidupnya, macam-macam sih ini energinya. Ada yang memang kayak lagi sedih atau memang kayak ada yang kayak pengen show off ke kamu gimana hidupnya dia tuh kayak sekarang, ya. Ya orang kan punya tujuannya masing-masing kan, bener gak sih? Ada yang memang datang tuh kayak nyusahin, ada yang datang mau minta bantuan, ada yang datang mungkin ya kayak sekedar pengen tahu kabar, ya macam-macam lah ya manusia. Dia ini yang tadi tuh kan baru ada aku lihat kartunya, dia ini orangnya suka berubah-ubah, atau mungkin dia sifat dan sikapnya udah berubah ke kamu, atau kamu yang berubah ke dia. Bisa vice versa sih. Di sini pokoknya ada seseorang yang udah berubah ya. Sikapnya, energinya juga. Mungkin dulu kalian deket banget tapi kayak sekarang udah asing gitu kayaknya di antara kalian ya. Kayak udah beda. Ada yang seperti itu sih. Ada banyak dari mereka ini yang kayak bakalan ini sih, kayak ngechat atau kasih kirim pesan teks ke kamu nanti. Iya. Nah dia nih sebenarnya ya kan dia akan kembali ke kamu. Sebenarnya keinginan kembalinya itu kayak udah lama, cuma wacana-wacana aja. Tapi mungkin ya dalam waktu dekat ini baru terrealisasi. Ya mungkin karena ini kali ya apa? Pergantian tahun kali ya, jadi dia ingat sama kamu, cie. Atau ada juga yang energinya mungkin pernah berbuat salah, kan tadi ada yang menyakiti. Nah mungkin dia inget nih, mau buka lembaran baru mau minta maaf nih sama kamu gitu ya. Kira-kira kamu maafin atau enggak ya? Kamu kabarnya gimana ya? Ya, kamu sama dia tuh deket banget. Yang tadi punya hasrat dan perasaan yang sama. Kalau kamu cinta sama dia, mungkin dia cinta sama kamu. Yang tadi aku bilang kan ada TF, soulmate di sini, twin flame. Pasti kan kalian punya perasaan yang sama, ketertarikan yang sama ya. Nah dia ini mungkin bisa juga seseorang yang manipulatif. Kamu ngelihat dia mungkin kayak dia udah cuek sama kamu, dia udah nggak peduli nih ya sama kamu. Kamu ngerasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak benar-benar kayak gitu ya. Apa yang kamu lihat sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin ya dia masih menyimpan perasaan ke kamu, dia masih cinta, sayang gitu, tapi dia menunjukkan tuh seolah-olah kayak dia udah gak ada perasaan ke kamu. Jadi dia mungkin tipe-tipe yang manipulatif, bisa memanipulasi perasaan, dan mungkin ya bisa memanipulasi kamu juga dengan sikap-sikapnya dia ya. Kayak dia tuh kayak pakai topeng. Kamu lihat dia yang sekarang itu bukan dia yang sesungguhnya mungkin. Nah kamu pasti ngerasa kan, rasanya pasti kayak gini deh. Kalau orang manipulatif, kita ngeliat dari luar dia seakan nggak peduli sama kita ya, nggak sayang, tapi tuh kamu pasti ngerasain energinya dia yang kayak mungkin kamu ingat sama dia, terus kamu ngerasa kayak dia kangen sama kamu, atau kamu ngerasa kayak dia lagi mikirin kamu, atau kamu tiba-tiba ingat gitu kan. Tapi kamu ngeliat dari sikapnya dia nggak kayak gitu ya. Coba cek siapa yang suka manipulatif itu kamu. Nah dia tuh nih ada kan baru kartunya, dia tuh punya passion, hasrat ke kamu. Ya mungkin dia suka ingat-ingat kamu gitu ya. Terus ya ada hasrat ke kamu, ada yang sex attraction gitu ya. Ya mungkin juga punya kenangan sama kamu gitu ya. Kenangan yang sulit dilupain sama kamu. Iya, makanya dia punya passion sama kamu, punya hasrat. Ya atau mungkin kamu sama dia pernah ngapain gitu, itu yang bikin dia susah lupa sama kamu. Ngapain sih? Ya udah pokoknya gitu ya, nggak usah kepo ya Dinda ya. Dia ini ya masih ada yang kayak masih suka afirmasi ya,
afirmasi kamu supaya kamu tuh kayak mendekat ke dia ya, supaya kamu tuh hubungin dia ya, dia kayak masih suka inilah manggil-manggil kamu ya, supaya kamu tuh ya terkoneksi terus sama dia, susah lupa, atau supaya kamu tuh inget terus ya sama dia. Nah, kamu sama dia mungkin punya issue, punya masalah atau punya unfinished business. Kalian saling berjauhan ya, terus ada masalah, berjauhan. Ada juga yang kayak tiba-tiba menjauh karena ada masalah, atau karena ada masalah jadi menjauh. Ada juga yang kamu sama dia ini kayak family issue. Misalnya family issue, orang tuanya nggak suka sama kamu, terus kalian menjauh atau apalah. Pokoknya ada family issue. Atau mungkin salah satu dari kalian udah menikah, tapi ya dekat juga sama seseorang gitu ya. Itu kan family issue juga kan termasuk ya. Nah, di sini ada energi seseorang yang menunggu kan, yang tadi aku bilang. Dia tuh kayak masih menunggu kamu, kayak sabar banget nungguin kamu. Ya. Coba aja kamu chat, kamu kontak, pasti dia ngerespon deh. Beneran. Kalau nggak diblok pasti ngerespon. Ya, kecuali kamu udah diblok. Pasti dia udah nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Tapi selama nggak diblok, itu pasti ada energi seseorang tuh yang bakal merespon kamu. Intinya dia masih mau komunikasi, apapun bentuk komunikasinya ya. Nah, ada memang di sini energinya dia pernah mempunyai salah dan pernah menyakiti kamu. Nah, mungkin ada juga yang kembali pengen minta maaf ke kamu ya. Iya, dia pengen minta maaf, atau memang ya dia seseorang yang pernah menyakiti kamu. Nah, mungkin dia mau minta maaf ke kamu. Dia tuh masih ini loh, kayak mau welcoming kamu, kayak dia masih mau baik sama kamu. Kalau kamu datang dia bakalan welcome. Ya, kalau kamu misalnya muncul atau mendekat ke dia, dia bakalan welcome. Dia bakalan masih mau baik sama kamu. Makanya dia mau kembali ke kamu. Istilahnya apa ya? Nggak ada energi dia tuh yang marah atau benci gitu. Ada sih memang tadi juga, tapi mungkin beda orang di sini case-nya ya. Kalau yang di sini lagi nih, yang aku lagi sampaikan, dia mau baik ke kamu. Kalau kamu mendekat, dia masih menyambut, energinya tuh baik. Kayak ada kenapa, ada perlu apa gitu ya, seolah-olah kayak gitu. Kalau misalnya lagi ketemu gitu ya. Dia orangnya tuh positif, auranya tuh positif loh. Tuh kira-kira siapa? Ini energinya yang strong ya. Ini seseorang yang memang punya perasaan sama kamu loh. Di sini dari tadi tuh ya, apa ya? Kartunya keluarnya kayak gitu terus tuh, kan deket. Ya. Perasaannya tuh nyata ke kamu, nggak bohong-bohongan. Beneran, serius. Ya kamu sama dia mungkin punya perasaan juga dua-duanya. Ya, kamu siap-siap aja kalau dia mau kembali. Kamu bakalan kayak gimana? Ada juga mungkin energinya yang dia itu pengen ngajak serius kamu nih, misalnya kembali ya. Tapi itu sedikit sih yang kembali ngajak serius. Tapi mungkin kayak kalian pernah ada keinginan buat menjalani hubungan yang serius. Misalnya dulu kamu sama dia punya keinginan buat menikah, atau buat married gitu ya, atau buat tunangan. Nah, mungkin kalian berpisah atau on off hubungannya. Nah, sekarang tuh dia lagi pengen kembali ke kamu. Ya. Kembali ya, karena mungkin belum move on. Macem-macem yang aku tadi bilang energinya. Nah, di sini ada yang mungkin yang orangnya tuh childish, kayak anak kecil. Atau kalau kamu dekat sama dia, kamu jadi kayak anak kecil, ya. Kayak manja gitu ke dia, atau mungkin dia yang jadi kayak anak kecil ke kamu. Kayak minta diperhatiin terus gitu ya. Iya. Atau misalnya ada yang energinya gini. Salah satu dari kalian tuh ya, dia suka sama kamu karena kamu tuh orangnya ngemong, bisa mengasuh dia atau memperhatikan dia. Atau misalnya ya kalau kamu dekat sama dia, kamu tuh bisa kayak mengasuh dia atau ngemong dia. Ini energinya bisa vice versa sih. Dari salah satu dari kalian tuh orangnya tuh caring, kayak bisa ngemong, kayak bisa memperhatikan ya. Nah, ini nih di sini ada kayak energi Sagittarius, terus apa lagi? Capricorn, Pisces, Libra. Energi orang-orang yang kayak apa ya? Yang suka flirting.
Atau lihat aja kalau misalnya dia nanti kembali ya, misalnya kalian chat-chatan atau teleponan gitu ya, dia pasti godain kamu nanti, flirtingin kamu. Coba deh ya, dia ini seseorang yang kayak menganggap kamu tuh satu-satunya yang ngertiin dia, paham sama dia, atau mungkin dia menganggap kamu itu sebenarnya orang yang tepat buat dia ya, tapi mungkin kalian nggak bersama gitu ya, kenyataannya sekarang. Atau kamu yang menganggap dia itu satu-satunya buat kamu, yang ngertiin kamu, yang paham sama kamu luar dalamnya gitu, kalian berdua. Atau kamu menganggap dia itu orang yang tepat sebenarnya buat kamu. Ada yang energinya dia ini suka ini ya, kayak kamu tuh sama dia suka saling bantu, kamu yang pernah bantuin dia atau dia yang suka bantuin kamu dalam case apapun sih ya. Dia tuh suka nolongin kamu mungkin ya, apalagi kalau misalnya dia seseorang dari masa lalu kamu, dia suka bantuin kamu, nolongin kamu. Orangnya itu penyuka kebebasan tipenya, nggak suka diatur, nggak suka dilarang, sukanya itu ada yang kayak sukanya main-main gitu, have fun, nongkrong atau bergaul orangnya. Ada yang memang orangnya tuh kayak nggak bisa dekat sama banyak orang ya, kayak introvert ada juga. Atau memang dia orangnya suka memberikan batasan ke orang-orang. Kamu sama dia sih udah menjauh ya, tapi tarikan energinya nih cukup kuat menurut aku. Kayak kamu sama dia masih mau mendekat, walaupun ya masih udah berjauhan. Dia orangnya itu ini ya, lovely, penuh cinta kasih. Memang orangnya itu kayak apa ya, gampang suka sama orang, bukan gampang suka tuh maksudnya bukan gampang jatuh cinta ya, tapi dia tuh orangnya caring, lovely, apa ya, gampang gitu loh menyayangi orang lain, merangkul orang lain, siapapun, mau apa ya, mau lawan jenis atau bukan gitu, dia gampang menyayangi orang, caring, orangnya tuh care. Mungkin pas dia kembali sama kamu nanti kayak bisa juga kalian ada ini ya, kayak suatu obrolan gitu, momen dimana kalian apa ya, momen dimana kamu sama dia itu kayak ngobrolin soal apa ya, soal perasaan kalian, perasaan kamu sama dia. Kayak di sini ada heart to heart conversation di antara kamu sama dia nanti. Nah, energinya ini tuh very soon. Coba aja nanti kamu ini ya, kayak berdoa lah atau afirmasi, semoga dia cepat kembali ke kamu, semoga dia cepat datang ke kamu. Hal-hal baik apapun lah yang kamu harapin gitu, wish kamu afirmasiin, kamu doa semoga dia jadi cepat segera gitu menuju ke kamu. Actionnya itu ada maksudnya ya. Ini kan dia akan kembali, berarti dia ada keinginan nih mau kembali, tapi takutnya kan keinginan aja, actionnya nggak ada. Makanya kamu sambil ini menarik dia, kirim doa supaya dia juga cepat gitu menuju ke kamunya ya. Kalau dibantu doa kan, afirmasi kan cepat pasti. Nah, dia ini tipe yang memang apa ya, suka material things. Dia suka fokus sama hal-hal yang berhubungan sama finansial, sama karir. Atau ada juga yang memang orangnya itu mapan secara finansial sama karir, dia itu cukup mapan ya. Kamu sama dia tuh sama-sama tahu, kamu tahu banget tentang dia, dia tahu banget tentang kamu. Sama-sama kayak ini ya, punya kuncian gitu ya. Kamu tahu tuh tentang dia, dia juga tahu tentang kamu, tentang kelemahan atau kelebihan atau apapun lah, yang terutama yang orang nggak tahu ya, tapi kalian sama-sama tahu. Atau kalian pernah bercerita apa ya, kamu bercerita tentang apapun gitu, hal-hal yang orang lain nggak tahu, kamu cerita ke dia, dia pun begitu ke kamu. Nah, dia ini kayak ingin membuka dirinya lagi ke kamu. Tadinya kan ada yang memang menutup diri, terus dia membuka dirinya ke kamu ya. Atau ada juga yang kembali, ini dia pengen nunjukin usaha dan effortnya ke kamu, gimana dia betapa cinta sama kamu, betapa sayang sama kamu, betapa dia mungkin gak bisa kehilangan kamu. Ada yang bakal dia tunjukin sih ke kamu nanti. Nah, kamu nanti bakal lihat kayak dia tuh kayak apa nanti, seperti apa, maksud tujuannya nanti kamu juga bakalan tahu sendiri.
Nah, di sini kan dia akan kembali. Kalau misalnya kamu berpikir kayak nggak mungkin lah dia kembali. Ini di sini ya, di kartu ini ya, kayak semesta tuh pengen kamu tuh percaya. Kamu percaya kalau dia tuh bakalan hadir dan kembali ke kamu. Itu sih, ya. Atau mungkin pas dia kembali ke kamu, dia tuh kayak ini, nunjukin kalau cobalah kamu percaya sama dia. Cobalah kamu percaya sama omongan dia kali ini atau tindakan dia kali ini. Gitu. Pokoknya adalah kayak yang nanti bakal dia sampein ke kamu. Jadi kamu bakal tahu sendiri maksud kembalinya dia itu seperti apa. Oke, ini aja ya gengs. Kita lanjut nanti di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Salah satu dari zodiak ini ada zodiak Aries, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Taurus, Libra, Virgo. Inisial hurufnya, salah satu dari huruf ini di antara nama kamu atau nama dia, ada huruf M, W, S, Q, G, H, E, A, C, P, B, Z, N, V, J, T. Oke gengs, ini aja ya gengs ya. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positif. Nih, stay positif ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.